Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asda Yulian Pravitasari dari Perbankan Syariah A semester 5. Di sini saya akan mereview materi. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara terminologi, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada 3 jenis hadis, yaitu yang pertama hadis qauli atau perkataan, yang kedua hadis fi'li atau perbuatan, dan yang terakhir adalah hadis takriri atau persetujuan. Sinonim dari hadis adalah al-khobar, yaitu berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang yang lainnya. Selanjutnya adalah pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berarti asyirah al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian, maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Secara harfiah, kata sanad berarti sandaran, pegangan, atau al-mumtamad. Selanjutnya adalah pengertian matan. Matan adalah pembicaraan atau materi berita yang dioper oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat maupun tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi SAW. Selanjutnya adalah pengertian muqarrij. Muqarrij adalah orang yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur periwayatannya, dan kelemahan hadis yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik Ahmad, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kehujahan hadis dan fungsi bayan hadis terhadap Al-Quran. Kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum atau al-dalil al-syar'i sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis, karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya agar untuk menghafal
menyampaikan dan menyebarluaskan hadis-hadis Nabi sendiri. Tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberikan semangat melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang mau menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal tersebut kemudian membuat semangat motivasi untuk para sahabat meningkat dalam menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian, mereka ada yang mempunyai kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Karena menghafal merupakan suatu budaya yang sangat kuat di bangsa Arab yang telah diwarisinya. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa sahabat periode kedua. Sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya adalah Khulafaur Rasyidin atau Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya, periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat, juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Khulafaur Rasyidin atau terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad Hijriyah, pada abad pertama Hijriyah, dari zaman Rasul, Khulafaur Rasyidin hingga abad pertama abad pertama Hijrah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bergerah hatinya untuk mulai membukukan hadis, dikatakan resmi, dan misal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara, dan perintah negara itu ditunjukkan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu.
Sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri seperti Sahifah Abdullah ibn Umar, Jabir dan Hammam ibnu Munabih. Selanjutnya adalah pada masa Nabi atau masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif individual, ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Dengan semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian besar benua Eropa. Selanjutnya bermunculannya hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah. Yang selanjutnya adalah kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis kitab hadis ada 22 kitab, antara lain Jami' Kitab As-Sunan atau Al-Hakam, Kitab Masanid atau Musnad, dan lain-lain. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagi sumber hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itulah, para ulama membagi derajat atau kedudukan kitab-kitab hadis dalam beberapa tingkatan, yang sahih, yang hasan, dan yang doif. Sekian review materi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.